Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi buat anak-anak Ibu peserta didik di tahun ajaran 2020-2021. Pertama sekali, Ibu ingin memperkenalkan diri, di mana kamu mungkin adalah murid baru di kelas 10 pada jenjang pendidikan ini. Ibu di sini mengajar pelajaran pendidikan dan kewarganegaraan. Nama Ibu Lastriana Roselina, dan selama di kelas ini kita akan berjumpa walaupun melalui daring ataupun online. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Baiklah, pada pertemuan pertama di bab pertama ini, Ibu akan mengajarkan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama kita lihat sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan yang merupakan nilai yang bersifat abstrak. Yang kedua, implementasi Pancasila. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara, memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif, demokrasi berdasarkan musyawarah, dan transparan dalam membuat keputusan, dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama kita lihat nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nilai yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Nilai yang terakhir, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat
jika terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 3 nilai di sini. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal atau keseluruhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan karena keadilan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Ada 5 nilai pada sila ini. Yang pertama, nasionalisme. 2, cinta bangsa dan tanah air. 3, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Yang nilai terakhir, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada 4 nilai silanya. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Nilai yang ketiga, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Nilai yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Nilai sila yang terakhir yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada materi kita di bab pertama, di pertemuan pertama ini. Semoga kiranya anak-anak Ibu dapat memahaminya dan juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang dapat Ibu sampaikan adalah bahwa tetap melakukan yang namanya physical distancing, mencuci tangan setiap hari, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.